Saya pernah ada orang, waktu saya masih pengusaha sekarang, tapi pengusaha udah terjun ke politik. Tapi beberapa tahun yang lalu murni saya pengusaha. Satu saat datang seorang dari Inggris, bankir dari Inggris, bajunya bagus, jasnya. Kalau bankir itu ada seragam juga. Seragamnya warnanya biasanya biru, ya, biru. Biasanya itu biru straight. Bankir. Ini straight tapi bukan bankir. Kalau ini agak seragamnya kepala negara kira-kira ya. Dasinya merah. Kalau bankir biasanya dasinya biru juga. Ini teman-teman Demokrat ya, bukan kalian bankir ya, tapi ini nggak saya cerita secara umum, Dato. Lihat nih kelakuannya, belagu juga kamu ya. Tapi karena dia bankir, saya butuh pinjaman, ya saya harus sopan, saya harus baik. Tapi dalam hati, aduh, saya kadang-kadang ini. Waktu itu ya baru pensiun, jadi masih tentaranya masih. Dia apa dia lakukan? Dia mengejek bangsa saya di kantor saya sendiri. Dia mengatakan begini, I just came, my driver is down in the car. Dia bilang supirnya di bawah. My driver, his hobby is the Indonesian hobby. Dia bilang, apa itu? He's always sleeping. Dalam hati kurang ajar kamu. Jadi kau mengatakan rakyat saya, bangsa saya ini bangsa yang suka tidur. Berarti kamu mengatakan bangsa saya malas. Dia mengatakan di kantor saya. Tapi ya saya butuh pinjaman kan. Kalau saya gebukin gimana? Ini direkam nggak ya? Nggak. Prabowo itu sudah nggak gebu-gebukin orang lagi. Sudah bijak. Ya kan? Tapi benar ini kejadian benar. Tapi saya dengan halus saya mengatakan, saya bilang, do you know your driver? Maybe he lives 5 hours from your office. Mungkin dia tinggal di Cianjur. Dia ini orang miskin. Mana kuat dia tinggal di Jakarta. Kantor kamu di Kuningan. Saya cerita. Saya tahu anak buah saya waktu saya tentara, waktu saya komandan kompi, anak buah saya ada yang tinggal di Sukabumi. Dia berangkat dari rumah jam 4 naik bus. Dan kita di tentara waktu zaman saya komandan kompi di Kopassus, di Cijantung. Mana yang Kopassus ini ada? Oh, ada yang grup 1, ada yang Cijantung. Itu dulu
dulu kita ini ya ada apel, harusnya apel jam 7. Kita ada istilah BD. Apa itu BD? Belum datang. Benar itu. Jadi ada istilahnya hadir. Nah, itu hadir, aman. Tidak hadir. Nah, tidak hadir sudah alasan. Sakit, ya kan? Sakit, berobat, rumah sakit ada RST, rumah sakit tentara, ya kan? Mangkir ada, desersi ada, yang terakhir BD belum datang karena dia tinggalnya jauh. Karena tentara waktu itu tidak cukup memberi rumah untuk prajuritnya, dia tinggal di mana-mana. Tapi dia tetap datang. Hanya dia tidak mungkin ngejar jam 7, tapi dia datang jam 8. Kalau dia masih datang jam 8, kita anggap bukan pelanggaran. Jadi BD. Saya ceritakan ini kepada si orang Inggris itu. Masih sabar saya ceritakan. Mungkin anak buahmu itu, supirmu tinggalnya jauh. Dia bangun jam 3, naik bus jam 4, sampai dekat kantormu atau dekat rumahmu sampai setengah 7 pagi. Ya jelas dia kelelahan. Belum lagi dia mungkin tidak pernah makan yang cukup. Kalau Anda lihat, jarang supir-supir itu di Jakarta yang saya lihat waktu itu. Dalam kondisi seperti itu, saya hanya mau menjelaskan, kadang-kadang bangsa lain itu menilai kita, tapi tidak paham tentang keadaan kita, tidak mengerti. Saya, saudara-saudara, saya nasionalis, saya peka. Saya tidak suka bangsa saya diejek. Saya tidak suka bangsa saya dihina. Saya tidak suka bangsa saya dipermainkan, dipermalukan. Saya tidak suka melihat bangsa saya kekayaannya diambil terus.